Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe bagi yang belum, like jika suka, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tonton sampai habis ya, supaya paham, dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang terbantukan dalam belajar matematika. Nah, kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, Adik perhatikan dengan baik ya. Kakak tulis di sini persamaan linier satu variabel. Nah, kakak tulis bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum daripada persamaan linier satu variabel nih adik-adik. Kenapa dinamakan persamaan linier satu variabel? Karena namanya persamaan, ada samanya, yaitu sama dengan. Tuh, ada persamaan sama dengan, ada sama dengan di sini. Satu variabel. Jadi dia hanya mempunyai satu variabel saja, yaitu variabelnya X. Kakak ditulis di sini contoh. 8X ditambah 7 sama dengan 0 misalkan ya. Nah, di sini salah satu bentuk daripada persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat sebagai PLSV. Nah, ini salah satu bentuknya persamaan linier satu variabel. 8X ditambah 7 sama dengan 0. Persamaan ada sama dengannya. Linier satu variabel berarti dia mempunyai satu variabel ya adik-adik ya. Nah, seperti itu ya. Dengan catatan A dan B-nya itu harus anggota daripada himpunan bilangan real ya adik-adik ya. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya itu variabel. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah persamaan linier satu variabel dilakukan dengan menggunakan persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi dan mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Bingung? Nah, kalau bingung silakan ditonton sampai habis. Kakak berikan contohnya di sini. Example 1 ya. 3X ditambah 6 sama dengan 12. Nah, ini salah satu bentuk daripada persamaan linier satu variabel adik-adik atau biasa disingkat PLSV. Nah, dilihat di sini. 3X ditambah 6 sama dengan 12. Kita hanya mencari nilai daripada X-nya atau variabelnya ya adik-adik ya. Nah, supaya dapat nilai X-nya kita lihat. Di sini namanya ruas kiri. Nah, yang kesini itu ruas kiri. Ruas kiri. Kemudian ini namanya ruas kanan. Nah, diperhatikan dengan baik. Ini pembatasnya adalah sama dengan adik-adik. 12 ini kita namakan ruas kanan. Kemudian 3X ditambah 6 ini dinamakan ruas kiri. Kita akan mencari nilai X-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah atau mengurangi dan atau mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita lanjut ya. Karena kita hanya berfokus mencari nilai X-nya, di sini ada 3X ditambah 6. Berarti kita akan menghilangkan nilai 6. Kenapa Kak harus menghilangkan nilai 6? Karena kita akan mencari nilai X-nya. Lihat di sini ya. Berarti masing-masing ruas supaya hilang diapakan? Ini ditambah plus ya, positif. Jadi dikurangi. Dikurangi berapa? Iya betul ya, dikurangi 6. Nah, berarti masing-masing ruasnya, masing-masing ruas dikurangi 6. Ini ruas kiri kurang 6 dan ruas kanan masih 12 nih belum dikurangi. Tadi kita kurangi dengan 6 juga. Tuh, seperti itu ya. Kemudian lanjut. 3X. Nah, positif 6 dikurangi 6. Habis ya? Ada ya?
Jadi nggak usah ditulis nolnya, sama dengan 12 dikurangi 6. Berapa? 6. Nah, dilihat kembali. Di sini ruas kiri 3x, sedangkan ruas kanan adalah 6. Kita akan mencari nilai x-nya. Berarti kita harus menghilangkan nilai 3-nya. Adik-adik, bagaimana caranya? 3x itu adalah 3 dikali x. Nah, lawan kata daripada perkalian adalah pembagian. Betul ya? Berarti tiap ruasnya dibagi 3. Nah, kakak singkat di sini ini bacanya tiap ruas dibagi 3. Kak, kenapa harus dibagi 3? Karena kita akan mencari nilai x-nya. Ya. Nah, berarti ini sama saja 3x per 3 sama dengan 6 per 3. 3 bagi 3 1 coret ya. 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Terus lagi di sini x sama dengan 2. Jadi nilai x-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Adik-adik. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Kakak akan menjelaskan tentang PTLSV. Apa itu PTLSV? PTLSV adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Kakak tulis di sini ya. PTLSV adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini singkatan daripada pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV ya. Nah, bentuk umumnya kalau pertidaksamaan dia tidak sama. Tidak sama itu tidak menggunakan sama dengan, bisa menggunakan simbolnya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Nah, ini simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk materi pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, seperti itu ya. Ada ya. Oke, langsung saja kakak ke contoh soalnya. Cara pengerjaan untuk PTLSV sama saja seperti persamaan linier satu variabel. Kakak tulis contohnya di sini ya. 2x ditambah 3 kurang dari 4x tambah 5. Nah, kalau pertidaksamaan linier satu variabel, dia menggunakan simbol seperti ini, yaitu selain menggunakan simbol sama dengan, karena pertidaksamaan tidak menggunakan sama dengan. Nah, ini ya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti persamaan linier satu variabel. Kita fokus untuk mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Nah, dilihat di sini. Di sini ada 2x ditambah 3 kurang dari 4x ditambah 5. Oke, kita fokus mencari nilai x-nya ya. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita akan menghilangkan 3-nya terlebih dahulu supaya kita dapat nilai x-nya. Berarti tiap ruas dikurangi berapa, Adik? Betul ya, kurangi 3. Berarti ini ruas kirinya 2x tambah 3 dikurangi 3. Ini ruas kiri sudah dikurangi 3. Kemudian ruas kanannya pun dikurangi 3. Oke ya, ini habis ya. Sisanya adalah 2x. 2x kurang dari 4x. Nah, ini 5 dikurangi 3 berapa, adik-adik? Ya, betul ya, masih sisa 2. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Mau yang dihilangkan 2x-nya terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Mau menghilangkan 4x-nya pun tidak apa-apa ya, adik-adik ya. Nah, supaya mudah kita akan menghilangkan yang besaran dulu, yaitu 4x. Berarti tiap ruasnya dikurangi berapa, adik-adik? Iya, betul, dikurangi 4x. Berarti ruas kiri dikurangi 4x kurang dari ruas kanannya pun dikurangi 4x ya, ada ya. Ini boleh taruh di tengah, boleh taruh di belakang, biar lebih cepat ditaruh di tengah aja. Berarti ini sudah dikurangi 4x. Lihat di sini 2x dikurangi 4x masih hutang 2 ya. 2x kurang dari, ini habis ya, ada ya. Sisanya adalah 2. Nah, dilihat di sini. Di sini masih negatif.
Nah, kita nggak boleh mencari nilai negatif X-nya, tapi harus positif. Supaya jadi positif diapakan? Ya betul ya. Tiap ruasnya dikali negatif 1. Nah, di sini ruas kirinya kita kalikan dengan negatif terlebih dahulu. Nah, ruas kanannya pun dikali dengan negatif 1. Nah, ingat, ketika dikali dengan negatif, maka simbolnya akan berubah, tidak seperti ini. Kita tulis lagi di sini ya, 2x dikali negatif 1, simbolnya berubah. Jadi seperti ini, lawan katanya ya, adik-adik ya. Nah, lihat di sini, negatif 2x dikali negatif 1. Negatif kali negatif jadi positif. Betul ya? Jadi ini 2x. Tuh. Oke ya. Lebih dari 2 dikali negatif 1. Negatif 2. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Ini 2x itu adalah 2 dikali x. Nah, supaya dapat nilai x-nya, kita bagi saja. Lawan kata dari kali adalah dibagi. Nah, kita tiap ruasnya dibagi berapa adik-adik? Betul ya, dibagi 2. Nah, supaya dapat nilai x-nya. Berarti di sini 2x dibagi 2 lebih besar dari negatif 2 dibagi 2. Nah, ini boleh ditulis seperti ini adik-adik. 2x per 2 lebih dari negatif 2 per 2. Ini boleh tulis seperti ini ya. 2 bagi 2, 1 ya. Habis. Berarti x lebih dari negatif 2 dibagi negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 berarti negatif 1. Berarti hasilnya adalah X lebih besar dari negatif 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan boleh tinggalkan di kolom komentar. Jika memang ini bermanfaat, silakan boleh di-share ke seluruh sosial media adik-adik. Kemudian kakak ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe ya. Nah, bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.